Halo, perkenalkan nama saya Febrianto, NIM saya 2012-2007. Dan ini ada beberapa anggota kelompok kami. Yang pertama ada Desi Sofiatun Kasana dengan NIM 2012-2005. Yang kedua ada Maria Rosa Mistika Eda dengan NIM 2012-2012. Yang ketiga ada Sukma Bintang Kartika dengan NIM 2012-2022. Yang keempat ada Tushan Nirma Divani dengan NIM 2012-2024. Baik, kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi teknik fiksasi basah dan pewarnaan Papinokolo. Selamat tonton. Sebelum melakukan pewarnaan ini, gunakan alat pelindung diri seperti jas laboratorium, handscoon, dan juga masker. Selanjutnya, persiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Untuk alat yang digunakan yakni yang pertama ada stick mukosa, yang kedua ada object glass, yang ketiga ada staining shear, yang keempat ada rak staining shear, yang kelima ada mikroskop, yang keenam ada hair dryer, dan yang terakhir ada diamond pen. Untuk bahannya sendiri yang pertama ada Aquades, alkohol 50%, alkohol 70%, alkohol 80%, alkohol 95%, HCl 0,25%, lithium 0,5, OG6, EAN 50, dan juga silol. Mukosa rongga mulut adalah jaringan yang melapisi rongga mulut yang terdiri dari dua bagian, yaitu epitel dan lamina propria. Mukosa mulut menyerupai mukosa intestin karena secara konstan dibasahi oleh cairan yang disebut mukus, dan lapisan epitel memiliki kemampuan regenerasi yang tinggi. Pengambilan sampel pada mukosa mulut untuk suatu sediaan sitologi dilakukan dengan langkah-langkah yang terstruktur agar bisa memperoleh hasil yang representatif. Untuk prosedur diawali dengan persiapan alat seperti spatel kayu yang steril, objek gelas yang bersih, dan juga alat pelindung diri. Untuk syarat pasiennya sendiri yaitu pasien diminta untuk berkumur dan tidak makan atau minum setidaknya 30 menit sebelum pengambilan sampel dimulai. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara scraping, yang dimana spatel kayu dikerokkan pada mukosa oral secara berulang dan dilakukan dengan gerakan satu arah. Hasil scraping tersebut segera dioleskan secara merata pada objek gelas. Sediaan harus segera dimasukkan ke dalam larutan fiksasi dan tidak boleh dikeringkan. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan morfologi sel, mencegah pembusukan spesimen, perubahan sel, dan kontaminasi. Fiksasi harus dilakukan secepat mungkin, idealnya kurang dari 5 detik setelah pengolesan agar sel tidak mengalami degenerasi atau artefak. Kaca objek direndam dalam fiksatif selama 15-30 menit. Setelah itu, objek gelas langsung diproses lebih lanjut untuk pewarnaan sitologi pada metode Papanicolou. Baik, untuk prosedurnya yang pertama yaitu sediaan hapusan difiksasi menggunakan alkohol 95% selama minimal 15 menit. Lalu berikutnya dicelupkan ke alkohol 80% sebanyak 10 celup, lalu alkohol 70% dan 50% sebanyak 10 celup juga, atau bisa disebut dengan step hidrasi. Lalu dimasukkan ke Aquades sebanyak 10 celup, lalu dimasukkan ke haris hematoxylin atau stain 1 sebanyak 3-5 menit. Lalu cuci dengan menggunakan air mengalir. Lalu berikutnya dimasukkan ke HCl 0,25% sebanyak 3-4 celup, cuci dengan air mengalir, dan dicelupkan ke lithium 0,5% sebanyak 10 celup, atau disebut juga dengan proses bluing atau penguat warna. Lalu berikutnya cuci dengan air mengalir.
Setelah dicuci dengan air mengalir, dimasukkan ke alkohol 50%, alkohol 70%, 80%, dan 90% sebanyak 10 celup atau bisa disebut dengan proses dehidrasi. Lalu berikutnya masuk ke stain 2 yaitu pewarnaan OG6 sebanyak 3-5 menit. Lalu dicelupkan ke alkohol 95% sebanyak 3 kali, 3 step, 10 celup atau bisa disebut juga dengan proses clearing. Lalu dimasukkan ke stain 3 yaitu eosin azur sebanyak 3-5 menit. Lalu berikutnya proses clearing lagi, lalu keringkan di udara, dan berikutnya silol untuk membersihkan sisa-sisa. Setelah melalui seluruh prosedur pewarnaan papa, berikut adalah contoh hasil pewarnaan papa menggunakan mikroskop lensa objektif 10 kali. Setelah menggunakan lensa objektif 10 kali, dilanjutkan dengan pemeriksaan menggunakan lensa objektif 40 kali. Dan berikut adalah gambaran dari sel epitel yang dilihat dari mikroskop dengan perbesaran 40 kali. Pada pemeriksaan papa ini hanya ditemukan sel mukosa dan tidak ditemukan sel-sel lain pada sampel yang diperiksa. Itu tadi adalah 2 hasil dari pemeriksaan kami, yaitu pewarnaan papa Nicolau perbesaran lensa objektif 10 kali dan 40 kali yang masing-masing ditemukan 1 sel epitel pada lapang pandang pertama. Sel epitel adalah jaringan yang terdiri atas sel-sel yang sangat rapat tanpa adanya zat antar sel. Sel epitel mukosa mulut terdiri dari 4 lapisan berturut-turut dari yang paling dalam ke permukaan yaitu lapisan germinativum atau basalis, kemudian ada lapisan spinosum, kemudian ada lapisan granulosum, dan yang terakhir ada lapisan corneum. Berikut adalah contoh gambarnya. Untuk struktur sel epitel yang jelas ada pada gambar berikut. Yang pertama ada sel epitel, yang kedua ada sitoplasma, yang ketiga ada nukleus, dan yang terakhir ada granula. Gambar tersebut dilihat pada perbesaran lensa objektif 40 kali. Setelah melakukan praktikum, kita membersihkan peralatan yaitu mikroskop menggunakan tisu lensa dan mengembalikan mikroskop pada tempat yang telah disediakan. Jangan lupa posisikan mikroskop dengan benar. Selanjutnya, buang objek gelas serta handscoon pada tempat sampah yang telah disediakan. Setelah itu, kita juga mencuci beberapa peralatan yang harus dicuci seperti rak staining jar dan staining jar. Lalu bersihkan meja menggunakan cairan disinfektan atau disol dan dilap hingga bersih. Setelah melakukan seluruh kegiatan, jangan lupa untuk mencuci tangan menggunakan sabun sesuai dengan prosedur cuci tangan yang benar. Baik, itulah presentasi dari kami. Jika ada kurang satu kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.